Tapi kalau memang nunggak pembayaran dan ada cara-cara penagihan yang melanggar hukum seperti pemerasan, penyebaran data pribadi segala macam, silakan masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Artinya dengan Anda lapor, pinjau itu sistemnya gampang. Sampai download di aplikasi, mau Android mau iOS ada semua. Download aplikasinya, pinjaman online. Kemudian sampai masukkan data pribadi berupa foto selfie, foto KTP, foto buku tabungan. Setelah itu, setelah Anda mempunyai apa aja tadi? foto selfie, foto KTP, foto buku tabungan. Foto buku tabungan. Yes. Foto buku tabungan ini ya? Perlu buku tabungan, karena nanti pinjamannya akan disalurkan masuk ke rekening yang itu. Wah, itu berarti memanfaatkan yang apa yang sudah dilakukan bank itu ya? Iya, artinya kan bank pasti sudah memverifikasi nih bahwa KTP sudah sesuai gitu kan. Orang ini nggak ada masalah untuk terbit tabungan itu. Tabungan atau pinjaman gitu kan. Nah, setelah sampai download aplikasi itu, sampai secara pribadi bisa memasukkan berapa jumlah yang mau sampai pinjam. Setelah memasukkan nominal yang mau dipinjam, katakanlah 1 juta, 2 juta sampai 5 juta gitu kan. Sampai menentukan sendiri berapa lama jangka waktu pinjamannya. Mau seminggu, 2 minggu, mau sebulan, 2 bulan, silakan pilih sendiri sesuai dengan bunganya. Kalau seminggu bunganya sekian, 2 minggu bunganya sekian, 3 minggu bunganya sekian. Kan nggak ada masalah sampai di situ, Cak. Nggak ada masalah. Orang namanya aku pinjam atau minjamin uang aku dapat keuntungan dari situ kan. Yang masalahnya di mana nih, Cak? Masalahnya itu saat kemudian di perusahaan yang menyediakan fasilitas pinjaman online ini tidak berizin dan terdaftar di OJK, biasanya mereka tidak mematuhi peraturan-peraturan dipersyaratkan. Apa di antaranya kerahasiaan informasi nasabah. Saat Anda mengakses aplikasi itu, biasanya itu ono Cak, contengan cuilik gitu. Syarat dan ketentuan berlaku. Apakah Anda menyetujui? Pasti gak gelem ribut kan? Kan males, Cak. Males. Sama kita sudah terima save aja udah wes. Loh iya. Kan budaya kita males untuk membaca itu kan. Apalagi panjang itu. Nah, iya. Scroll aja udah. Nek sampean klik iku panjang kali lebar kali tinggi Cak. Tulisannya cuilik-cuilik ngono. Angel macane. Memang sengaja dibuat ya, seperti bisa jadi kesengajaan, mungkin itu. Nah, kalau sampean klik, padahal diantaranya syarat-syarat itu ada biasanya memberikan akses terhadap data yang ada di device atau di handphone saudara. Seluruh data ya? Seluruh data. Artinya yang kesedot itu kontak telepon sampean kesedot. Foto dan video yang ada di handphone semua kesedot, itu kan? Komunikasi secara teks mau SMS, mau chat bisa kesedot semua. Karena berarti ya di aplikasi nempel ada malware gitu ya? Malware. Jadi aplikasi itu memberikan akses. Anda memberikan akses terhadap aplikasi untuk mengakses semua data yang ada di piranti Anda. Ya itu kan bisa karena kita menerima tadi itu. Karena menerima tadi. Nah itu kan jadi masalah, Cak. Kan nggak semua informasi yang ada di handphone kita itu bisa diakses oleh publik. Ada informasi-informasi yang sifatnya rahasia dan pribadi. Nah, jadi masalah itu perusahaan ini kan sebenarnya tidak punya akses, tidak punya hak untuk mengakses data pribadi masyarakat gitu kan. Apalagi nanti kalau disalahgunakan. Modusnya gimana itu, penyalahgunaannya gimana itu? Penyalahgunaannya biasanya. Misalkan kita tadi pinjam uang kan, kita pinjam uang. Selama sampean bisa membayar pokok dan bunganya, nggak akan ada masalah. Oke, nggak perlu. Walaupun masih ada potensi tadi penyalahgunaan data sampean. Pasti berpotensi. Apalagi ini nggak bayar tagihan ya? Ya, siapa yang jamin keamanan datanya itu? Kalau di-share ke pihak lain, kan bahaya. Belum lagi kalau nanti buat sarana pemerasan, bisa ada foto-foto video yang sekiranya punya nilai untuk pemerasan bisa dimanfaatkan. Itu kalau nggak macet pun itu berpotensi menjadi masalah. Apalagi kalau macet, Cak. Banyak laporan masyarakat itu saat pinjamannya macet, kemudian itu semua kontak yang ditelepon semua dikirim SMS, Cak. Misalnya saya Cak Bimo nih kan, pinjam uang nih, pinjam duit, terus nggak bayar aku gitu kan? Karena aku nonton kontaknya sampean, aku terima SMS, kasih tahu teman sampean Cak Bimo punya hutang di pinjol ABC 5 juta, tolong segera bayar. Itu semua temanku di kasih kontak sampean di SMS, apa sampean nggak izin? Yo izin Cak, apa mana sing di SMS kok komandani sampean? Lah izin Cak, wah aku ngutang 5 juta gak bayar kamu, kan izin Cak. Tapi kan ini Kak, itu kan pidana itu Cak. Pidana, betul. Saya kan berhak melaporkan dong. Berhak melaporkan. Walaupun tadi saya menyetujui untuk
saudara mengakses dengan yang walaupun nggak saya baca itu tadi kan. Berarti kan pidana itu, gimana itu, Cak? Betul, itu pidana. Masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya praktek-praktek penagihan yang tidak sesuai dengan aturan atau melanggar hukum, masyarakat berhak untuk lapor. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah masyarakat nasabah yang melaporkan kegiatan tindakan pidana atas penagihan yang melawan hukum itu tidak menghapuskan hutangnya. Hutangku tadi ya nggak hilang gitu ya? Oh, nggak hilang, Cak. Tetap Itu kan hutang-hutang ya? hutang piutang itu dua ranah yang berbeda ya, satu perdata, satu pidana ya. Iya, sampai masih lapor pidana gak menghapus utangmu loh. Utang tetap harus dibayar. Sampai utang masa gak bayar, gua mati Cak utang Cak. Kan ngono. Iya. Itu kerawanannya. Terus apa aja biar mewaspadai itu terhadap pinjaman-pinjaman online tadi ini gimana, Cak? Oke. Masyarakat harus tahu dulu, paham dulu. Kenapa sih pemerintah memberikan ruang untuk fintech P2P lending ini? Sebenarnya fintech P2P lending, pinjaman online ini, sasarannya adalah sama tadi kayak tadi ya, ada investasi legal sama ilegalnya sama ya. Ada yang legal juga ada yang ada. Banyak yang legal, lebih banyak yang ilegal sampai saat ini. Setahu saya data update per bulan lalu itu, perusahaan pinjaman online yang ilegal yang sudah diblokir oleh OJK dan Kemenkominfo itu sudah lebih dari 1.100 sekian perusahaan. 1.100 sekian aplikasi yang sudah diblokir, gitu kan? Yang ilegal itu langsung diblokir. Nah, masyarakat itu harus tahu kenapa sih harus ada pinjol. Pinjol jadi, itu kalau sudah diblokir kenapa kok masih adanya? Ya aplikasi kan gampang saiki. Sampai bikin aplikasi ini kan gampang, tinggal daftar ke Google. Selama terpenuhi syarat persyaratan di Google, jadi aplikasi itu. Tetap ya, udah mensortir ya, Kominfo sama OJK sudah melaksanakan ya. Ada Satgas Waspada Investasi yang kemudian melakukan patroli cyber. Bekerja sama, itu ada OJK, ada Kemenkominfo, ada Direktorat Cyber Barreskrim, ada Kementerian Perdagangan. Mereka melakukan patroli cyber. Apabila ditemukan entitas perusahaan yang menawarkan pinjaman online dan itu belum berizin oleh OJK, otomatis langsung di take down. Langsung ya? Langsung di take down. Masalahnya itu tadi kan gampang orang bikin. Tapi jadi permasalahan itu ya, memang di take down, tapi namanya orang buat kan akan selalu muncul. Nah, Satgas itu sudah bekerja sama juga dengan pihak Google untuk membatasi apabila ada pihak yang mau mendaftarkan aplikasi, tolong diklarifikasi dulu ke pihak Satgas Waspada Investasi, apakah itu sudah berizin atau belum, gitu kan. Tapi kan tetap terkait aturan sendiri, perikatan antara Google dengan perusahaan yang mengajukan aplikasi itu. Bisa nggak kita memaksa, Google kamu jangan izinkan aplikasi itu kalau belum dapat persetujuan dari saya gitu. Gimana? Basicnya dia hanya aplikasi soalnya. Selama aplikasi memenuhi standar ISO, diterbitkan. Artinya kan misalnya dia memberikan pinjaman online gitu kan. Oh iya. Biasanya izin lah ke negaranya situ ke, oke, udah di ACC baru. Oke, ini yang jadi masalah. Masalah regulasi. Ya, yang pertama. Untuk bisa bikin perusahaan, izinnya kemana? Kemenkumham. Izinnya untuk bikin perusahaannya, ya Kemenkumham. Untuk aplikasinya, ngurusnya kemana perizinannya? Kemenkominfo, ya Kominfo. Aplikasinya ditayangkan lewat Google misalnya. Izin kegiatan usahanya, izinnya ke OJK. Ini 4 instansi yang berbeda. Masalahnya belum ada regulasi yang mengamanatkan 4-4-nya ini harus terpenuhi dulu baru bisa tayang di Google misalnya atau di Play Store atau di App Store. Belum ada aturannya. Itu jadi masalah. Nah, saat ini pemerintah masih mencoba menginisiasi untuk perbaikan regulasi. Harusnya regulasinya itu menyentuh semua leading sektor, Kominfo, Kemenkumham, OJK maupun pihak lain, yaitu pihak Google misalnya atau pihak Apple gitu kan. Oke, Cak. Untuk mewaspadai tadi gimana, Cak? Oke. Mewaspadai terhadap pinjaman online ini. Terhadap pinjaman online, satu masyarakat harus paham dulu buat apa pinjol ini ada. Pinjol ini ada, sasarannya adalah untuk UMKM sebenarnya, usaha kecil dan menengah. Pinjol itu ada untuk masyarakat yang butuh modal usaha. Contohnya, Cak? Contoh, pinjam 5 juta. Tukang bakso nih. Kayak gerobak misalnya, modal bikin gerobak, modal usaha untuk dodol bakso. Nah, keuntungan dari jual bakso itulah untuk bayar bunga dan pokoknya. Harusnya begitu. Punya modal, kayak apa?
dodol pecel misalnya, saya butuh modal Pak buat beli jual pecel keliling, tuku sepeda segala macam, kayak motor. Harusnya itu. Yang jadi masalah adalah terjadi misleading. Misleadingnya itu masyarakat yang tidak paham kemudian menggunakan dana dari pinjol ini untuk kebutuhan konsumtif. Itu yang salah. Pinjam duit untuk makan selama seminggu. Untuk usaha seharusnya ya. Harusnya itu untuk usaha, bukan untuk konsumtif. Nah, kalau untuk konsumtif artinya bagaimana mungkin masyarakat bisa membayar pokok dan bunga? Kalau itu untuk konsumtif, sebenarnya itu untuk usaha. Misnya di situ. Masyarakat nggak paham sebenarnya. Kalau Anda butuh uang untuk kegiatan usaha, boleh memanfaatkan pinjol. Karena gini, Cak. Nek sampeyan minjem nang bank 5 juta ya, karena angel. Kudu ono jaminan segala macam angel, Cak. Makanya diberikan fasilitas berupa fintech online, pinjaman online itu untuk memudahkan masyarakat mendapatkan modal usaha kecil dan menengah. Tujuannya itu nggak melewati birokrasi yang rumit ya gitu. Yes, ya. Makanya masyarakat pesen nang masyarakat, Cak. Nek gawe pinjol iku gawe usaha lho ya. Duduk mau gawe mangan seminggu. Bukan buat beli bakso ya, Cak. Duduk gawe bakso, Cak. Nek gawe bakso jangan sampean aja ya. Nah, setelah ada mendapatkan modal usaha tadi itu, dia ada keuntungan, itulah yang buat bayar pokok dan bunganya. Maka masyarakat harus dewasa untuk menghitung secara perekonomian. Nah, aku modal 5 juta, kegiatan usahaku dodol bakso, aku bisa bayarnya pirang suwe yo. Nah, kan masyarakat harus dewasa nih. Kalau bunganya itu sama dengan bunga bank atau gimana? Kalau bunga, kalau yang perusahaan yang berizin pasti memenuhi syarat-syarat misalkan batas pemberian maksimal bunga oleh OJK. Kalau nggak berizin, bunganya dhuwur ya. Sak karep-karepe. Sak karep-karepe. Itu masalahnya. Makanya harus yang berizin itu kan. Nah, itu yang pertama dipahami dulu bahwa pinjaman online itu adalah maksudnya apa gitu ya? Tujuannya untuk UMKM, bukan untuk konsumtif. Bukan untuk konsumtif ya. Nah, kalau untuk konsumtif ya biaya cara bayarnya, nggak mungkin bayar gitu kan? Itu ada bunga di situ ya. Sama bunga, pokok dan bunga. Iya. Pasti lah ada bunganya. Data juga tadi bunga. Belum bunganya. Belum nanti penagihannya dengan cara-cara yang melawan hukum, gitu kan? Makanya pastikan itu perusahaan yang resmi dan terdaftar di OJK. Yang kedua. Yang ketiga, masyarakat juga harus dewasa dan bertanggung jawab dalam penggunaannya. Selama Anda membayar, nggak akan ada masalah. Tapi kalau memang nunggak pembayaran dan ada cara-cara penagihan yang melanggar hukum, seperti pemerasan, penyebaran data pribadi, segala macam, silakan masyarakat melaporkan kepada pihak kepolisian untuk segera ditindaklanjuti. Artinya dengan Anda lapor, kami jadi tahu, oh ada perusahaan yang tidak berizin. Kita infokan kepada Satgas Waspada Investasi, untuk benar di take down ini aplikasinya, gitu kan? Nah, tapi masyarakat juga harus paham nih, walaupun sampai melapor ada dugaan tindak pidana terkait dengan penagihan yang melawan hukum, itu tidak menghapuskan piutang. Kalau masalah bunga tadi, termasuk perbuatan melawan hukum nggak? Enggak. Bunga kalau bunganya melebihi persyaratan OJK, itu melawan hukum. Maka bisa jadi bunganya tidak dihitung, hanya pokoknya saja. Tapi kalau misalnya bunganya di bawah batas yang dipersyaratkan maksimal, kemudian hanya cara penagihannya salah, ya bisa dilaporkan pidana untuk penagihannya. Tapi hutangnya sama tetap bayar, Cak. Tetap ya, tetap bayar ya, Cak. Lo hutang gue mati, Cak. Ya, hati. Ditagih nang akhirat sampai gue. Masalah ini, Cak, apa? Bahwa kita itu harus bahwa ini nggak salah. Yang salah itu kalau ini ilegal. Oke. Itu artinya kan untuk membangun perekonomian juga dengan administrasi bukan untuk mematikan gitu kan, macam gitu. Gimana, Cak? Mungkin ada pesan kepada masyarakat ini. Ya. Terkait di satu sisi ini kan dibutuhkan juga untuk menumbuhkan atau membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia ini kan, yang lagi terpuruk seperti ini kan. Tapi di satu sisi juga ada bahayanya yang ilegal tadi itu. Mungkin apa yang bisa disampaikan? Ya. Jadi masyarakat perlu dewasa dan bijak. Dewasa dan bijak di sektor perekonomian. Artinya mereka harus paham tentang pengelolaan investasi, kemudian paham tentang mengambil pinjaman online. Mereka paham dulu sebenarnya untuk apa peruntukannya itu. Jangan mudah tergiur dengan keuntungan yang ditawarkan. Jangan mudah tergiur dengan fasilitas kemudahan yang ditawarkan. Tapi lebih bijak terhadap pengelolaan keuanganmu sendiri. Ibaratnya, jangan karena tergiur, uangmu hilang. Artinya bijak itu, ya tempatkan di tempat-tempat yang sekiranya aman untuk berinvestasi dan kemudian tidak berujung fatal di belakang hari.
Jadi mereka harus dewasa dan bijak dalam menggunakan perekonomian. Oke, Cak. Terima kasih, Cak. Sudah datang di podcast Cak Bimo ini, Cak. Sudah menyempatkan diri di tengah-tengah kesibukannya dinas jauh-jauh dari Jakarta. Terima kasih, Cak. Selamat jalan, mudah-mudahan sukses. Salam buat keluarga, buat teman-teman di Jakarta. Terima kasih. Maju terus. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Mabes Polri dan jajaran mudah-mudahan bisa memberantas yang ilegal-ilegal tadi itu, Cak. Terima kasih, Cak. Semoga juga memberikan manfaat buat masyarakat. Oke, Cak. Oke, masih. Sun.